Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Sehingga saya di sini dan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju ke peradaban yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Perkenalkanlah, saya Abdul Malik, nomor induk mahasiswa 2020553119 Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan topik yang berjudul Islam, Kebangsaan, dan Nasionalisme. Tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarati Man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa ma kafara fa umati'uhu qalilan thumma aqtarru ila adabin nari wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali." Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, secara etimologis Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat, sentosa, damai, tunduk, dan berserah. Kata salima kemudian berubah menjadi wazan aslama yang berarti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Jadi, seorang muslim itu harus patuh, tunduk, dan berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Islam juga berarti selamat dan menyelamatkan, serta damai dan mendamaikan. Sedang secara terminologis, Islam merupakan agama yang ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Sebagai sebuah agama, Islam diyakini mengandung berbagai petunjuk ideal bagi kesejahteraan hidup manusia, sebagaimana terdapat dalam sumber ajarannya, Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti yang dikatakan oleh Rahman 1987.49, sesuai dengan Al-Quran bahwa Islam itu syarat dengan ajaran moral yang menekankan pada monoteisme dan kesejahteraan sosial. Nasionalisme adalah kerinduan atau keberpihakan terhadap tanah airnya, atau nasionalisme kerinduan, dan juga atau berjuang membebaskan tanah air dari imperialisme, atau nasionalisme kehormatan dan kebebasan, dan atau memperkuat ikatan kekeluargaan antar masyarakat, dan atau membebaskan negeri-negeri lain, atau nasionalisme pembebasan. Hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang fitrah dan dapat diterima, bahkan ada yang dianggap sebagai kewajiban. Sebaliknya,
apabila nasionalisme itu dimaksudkan untuk memilah umat Islam menjadi kelompok-kelompok sehingga mereka menjadi berseteru satu sama lain. Kemudian umat dieksploitasi untuk memenuhi ambisi pribadi atau nasionalisme kepartaian, maka itu pasti nasionalisme palsuan yang tidak akan memberi manfaat sedikit pun. Nasionalisme yang utama adalah nasionalisme yang membuka diri terhadap peranan wahyu. Pengabdian kepada bangsa dan negara merupakan ibadah. Namun, ia mengecam nasionalisme sempit dan berkelebihan, sebab dengan demikian cinta bangsa yang berlebihan akan menimbulkan kecongkakan dan kesombongan bangsa. Lebih lanjut, di kalangan umat Islam dikenal sebuah pepatah yang berbunyi, Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, walam takun minal iman, inhadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, walam takun minal iman, inhadu ahlal waton. Indonesia biladi anta unwanu fahoma kullu mayatika yaumanto mihayal kohimama kullu mayatika yaumanto mihayal kohimama. Nah, berikut adalah suatu lagu dari bentuk nasionalisme atau bentuk pepatah untuk nasionalisme. Ini ditegaskan dalam Al-Quran yang menghendaki perubahan agar dilakukan oleh masyarakat, yang terdapat dalam Quran Surat 13 ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Orang yang mengendalikan cinta tanah air itu termasuk daripada iman, adalah hal yang tidak benar. Memang agama Islam tidak bertanah air, tetapi kaum musliminya yang bertanah air. Agama Islam tidak ada kebangsaan, tetapi kaum musliminya yang berbangsa-bangsa menurut tempat dan daerahnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam perkembangan peradaban manusia, interaksi sesama manusia berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit. Dimulai dari tumbuhnya kesadaran untuk menentukan nasib sendiri di kalangan bangsa-bangsa yang tertindas kolonialisme dunia, termasuk juga Indonesia, hingga melahirkan semangat untuk mandiri dan bebas menentukan masa depannya sendiri. Sejarah membuktikan bahwa Islam tidak diterapkan pada sebuah ideologi tertutup dan saklek, namun mampu mengakomodasi berbagai golongan dan unsur-unsur yang berbeda. Jawaban itu hadir pada resolusi jihad tahun 1945 dengan memberikan dampak pada seluruh rakyat Indonesia kala itu untuk berjuang bersama melawan imperialisme dan kolonialisme. Umat Islam di Indonesia hari ini harus menjadi satu kesatuan, memberikan dampak positif terhadap arah tujuan bangsa negara. Islam harus memberikan kesejukan bagi setiap kehidupan bangsa. Seperti halnya di masa lalu, Islam mampu memberikan warna serta pengaruh besar bagi kemerdekaan Indonesia. Maka peran hari ini umat Islam juga harus tetap memberikan pengaruh bagi perkembangan Indonesia guna mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.